Coba sekarang kamu lihat barang-barang di sekeliling kamarmu, atau kalau enggak, cek histori belanja onlinemu setahun terakhir. Apa kabar sepatu yang kamu beli pas euforia pengen hidup sehat, yang akhirnya cuma dipakai berapa kali? HP baru yang katanya mau buat konten, akhirnya cuma buat ngeliatin konten. Buku-buku how to be bla 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 yang akhirnya cuma buat pajangan setelah baca berapa lembar doang. Pajangan masih oke lah ya. Lah kalau buat tatakan piring, tutup gelas, ganjel pintu. Ya, kita semua pernah di sana. Malam-malam ngerasa kayak dapat wangsit, ngerasa kalau you're the next rockstar, terus besoknya beli gitar. Minggu depan gitarnya cuma buat pajangan kamar biar estetik, di sebelah buku tadi. Ada istilah keren buat orang-orang semacam ini, disebutnya dilettante, atau kalau bahasa aslinya dilettante. Keren ya? Tapi kalau versi lokalnya sih kita nyebutnya, wait for it, hangat-hangat, tai ayam. Orang yang banyak minat, sering gonta-ganti hobi, tapi nggak ada yang dia kuasai sama sekali. Masalah orang-orang ini adalah mereka nggak tahu cara mengelola rasa laparnya buat nyobain sesuatu yang baru. Mereka tenggelam ke dalam shiny object syndrome, suka sensasi barunya doang. Tapi begitu masuk ke bagian yang membosankan, langsung kabur cari mainan baru. Kenapa? Ngerasa bersalah ya? Ngerasa kayak pecundang karena nggak bisa tekun di satu bidang? Ngeliatin teman-teman sekolahmu sekarang udah jadi manajer, buka cabang bisnisnya yang ketiga, sementara kamu masih sibuk gonta-ganti hobi tiap berapa bulan sekali. Trust me, I know how that feels. But then, gimana kalau saya bilang, ngerasa pengen bisa segalanya, itu sebenarnya nggak sepenuhnya musibah, tapi juga anugerah. Kalau pengen sukses, pilihlah satu bidang, sampai kamu jadi ahli, dan pastikan kamu jadi ahli di bidang tersebut. Galilah satu lubang sedalam mungkin, sampai kamu jadi the master of gali lubang. Pernah dengar nasihat kayak gitu? Emang nggak salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Apalagi kalau dipakai buat beradaptasi di zaman yang perkembangannya serba cepat kayak sekarang. Dulu, dunia itu kayak papan catur. Aturan pergerakannya jelas. Dari abad 19 dulu, kuda ya jalannya L, menteri jalannya diagonal. Bisa ditebak. Kalau kamu investasiin waktumu agak lama buat belajar catur, kamu akan jago. Istilahnya kind learning environment. Kalau kamu latihan satu pukulan yang sama selama 10.000 jam, besar kemungkinan orang yang kamu tonjok setelah 10.000 jam itu healing ke IGD. Tapi sekarang, kita hidup di wicked environment. Dunianya makin gak masuk akal. Aturannya bisa gonta-ganti tiap hari. Polanya gak jelas. Dan feedback yang kita terima sering telat. Bayangin kamu adalah seorang spesialis yang cuma jago di satu bidang. Misalnya tukang servis jam analog. Begitu orang pada pindah ke smartwatch, atau pakai fitur jam digital di HP atau di laptop mereka, atau parahnya di masa depan nanti, orang-orang udah pada nggak bisa baca jam analog. Which is nggak mungkin kan ya? Generasi penerus kita kan pinter-pinter ya kan? Pinter-pinter kan? Nggak tahu. Tapi misal, sesuatu yang relevan dengan perumpamaan ini terjadi, skill yang kamu pupuk bertahun-tahun itu bakal jadi fosil. Kamu jadi rapuh dan akan kesulitan buat beradaptasi. Karena jadi spesialis di dunia yang berubah cepat itu sering punya blind spot atau titik buta yang gede banget. Ada seorang penulis drama dari London di abad ke-16, namanya Robert Greene. Dia bikin sebuah pamflet khusus buat nyindir seorang pendatang baru di dunia teater London dengan istilah Johannes Factotum, yang secara kasar berarti tukang serba bisa. Tebak, siapa yang dia ejek? William Shakespeare. Shakespeare dianggap sok tahu karena masuk ke semua bidang teater tanpa punya latar belakang pendidikan formal yang ahli. Dari frase inilah lahir istilah Jack of all trades, Master of none, yang kemudian dipakai buat ngecengin orang yang punya berbagai keterampilan atau pengetahuan, tapi nggak ada yang dia kuasai. Tapi di abad ke-20-an, seiring berkembangnya zaman dan mulai bermunculannya kaum generalis, istilah ini dipopulerkan ulang dan dikembangkan menjadi Jack of all trades, Master of none, but oftentimes better than a master of one. Mereka melakukan ini untuk melawan stigma negatif. Kalau orang yang punya banyak minat adalah orang yang pelin-pelan, malas, dan nggak punya masa depan. Dan psikologi modern pun mendukung ini lewat berbagai riset kepribadian, eksperimen kognitif, dan studi dunia kerja yang menunjukkan bahwa minat luas, rasa ingin tahu, dan eksplorasi lintas bidang adalah bagian dari sistem kognitif yang adaptif di dunia yang berubah cepat. Lihat lowongan kerja sekarang. Dicari admin medsos, tapi syaratnya harus bisa konten, desain, edit video, copywriting, mengendalikan cuaca, hidupin orang mati, menuntaskan kemiskinan di negeri ini. Di luar ngomongin itu sebenarnya adalah bentuk eksploitasi, tapi nggak bisa dipungkiri. Kalau itu juga bukti kalau dunia emang butuh orang yang bisa menghubungkan banyak titik. Intinya sebenarnya saya cuma pengen bilang, kalau kamu nggak perlu nyesel karena nggak fokus dan gagal jadi spesialis.
Berpikirlah kalau kamu lagi belajar gimana caranya jadi manusia yang gak gampang punah, pas zamannya harus berubah. Tapi bentar, jangan karena ini terus kamu jadi salah paham ya. Terus kamu jadi mikir, oh berarti punya banyak minat itu selalu bagus dong. Ya nggak juga. Kalau spesialis itu ibarat gali satu lubang yang dalam banget. Orang-orang yang kebanyakan minat itu sibuk nyangkul tipis-tipis di permukaan. Cuma tahu dikit soal desain, tahu dikit soal masak, tahu dikit soal coding. Tapi nggak ada satupun yang bisa dipakai buat ngerayu HRD atau bikin klien mau bayar kamu mahal. Dan faktanya, di pasar kerja, orang yang cuma tahu dikit-dikit itu harganya murah banget. Kamu gampang digantiin sama orang lain yang juga tahu dikit-dikit. Terus gimana caranya kita tetap punya banyak minat, tapi punya nilai jual yang tinggi? Gimana caranya biar hobi-hobi yang berantakan ini berubah jadi kekuatan? Untuk bisa survive dari hutan rimba perekonomian ini, kamu harus paham yang namanya geometri karir. Di dunia manajemen SDM, ada model visual yang dikembangkan untuk menggambarkan struktur kompetensi seseorang, seberapa dalam keahliannya, dan seberapa luas pemahamannya. Pertama, model paling klasik adalah I-shaped, huruf I. I, melambangkan satu garis lurus vertikal, dalam tapi sempit. Ini si ahli tadi. Ini menggambarkan seseorang yang memiliki spesialisasi sangat kuat di satu bidang, tapi minim eksplorasi di bidang lain. Satu bidang, dalam banget, tapi kaku. Kalau dunianya berubah, tergantikan teknologi atau kehilangan relevansi, mereka bisa hilang pijakan. Kedua, ada yang namanya T-shaped. Huruf T memiliki dua komponen, garis vertikal dan horizontal. Vertikal menggambarkan kedalaman dalam satu bidang utama. Horizontal menggambarkan pemahaman luas, lintas disiplin. Mereka tahu banyak hal, tapi cuma ahli di satu bidang. Ini model kompetensi yang menjadi fondasi banyak organisasi modern. Ketiga, ada dash-shaped. Nah, ini kemungkinan besar adalah posisimu sekarang. Model ini digambarkan dengan garis horizontal. Ini melambangkan seseorang yang tahu dikit tentang banyak hal, tapi nggak punya fondasi yang kuat di bidang apapun. Tahu dikit soal masak, tahu dikit soal desain, tahu dikit soal kripto, tapi nggak ada satupun yang bisa dipakai buat nyari duit, atau bikin sesuatu yang layak. Bentuk ini sering bikin pelakunya cemas karena ngerasa nggak punya selling value, atau nilai jual yang nyata. Nah, yang mau kita kejar adalah bentuk M-shaped, atau yang sering disebut polymath. Huruf M melambangkan beberapa pilar kedalaman. Artinya, seseorang itu benar-benar jago dan punya lebih dari satu spesialisasi yang kuat. Ini adalah geometri ideal bagi mereka yang punya banyak minat. Bayangin kamu punya beberapa pilar keahlian yang dalam, dan pilar-pilar itu bisa terhubung sama satu garis horizontal, yaitu rasa penasaran yang luas, insatiable curiosity, thirst for knowledge. Misalnya gini, pilar pertamamu adalah barista, dan kamu pakai itu buat bayar kosan dan cicilan. Pilar keduamu adalah storytelling atau nulis. Kalau kamu bisa gabungin keduanya, kamu bukan cuma mas-mas atau mbak-mbak kopi biasa yang template. Kamu jadi orang langka yang bisa mengekstrak biji-biji yang mirip congklak itu jadi sebuah buku berjudul Filosofi Kopi. Itu namanya VAR Transfer. Kemampuan ngambil konsep dari satu bidang buat nyelesain masalah di bidang lain yang kelihatannya nggak nyambung. Ini rahasia yang nggak semua orang tahu. Saya bocorin di sini khusus buat kamu. Inovasi jarang datang dari orang yang cuma ngeliatin satu lubang selama puluhan tahun. Inovasi datang dari orang yang pernah belajar cara bikin lagu, terus tiba-tiba dapat ide gimana cara bikin bomboloni. Semua minat acak yang kamu kumpulin selama ini, dari cara nyeduh kopi yang bener sampai sejarah mitologi Yunani, itu sebenarnya adalah perpustakaan metafora di otakmu. Suatu saat, titik-titik itu bakal nyambung, tapi dengan satu syarat. Kamu harus punya pilar yang kuat dulu. Jangan cuma jadi garis datar yang nggak punya value di pasar kerja. Oke bang, gimana caranya gue milih satu hal, sementara otak gue pengen 5 hal sekaligus? Ya, saya tahu. Kamu takut kalau kamu milih belajar digital marketing, kamu bakal hilang kesempatan jadi gamer, YouTuber, anything. Kamu ngerasa milih satu hal itu kayak lagi mutusin calon pasangan yang semuanya gue banget. Saya kasih tipnya. Sadar. Realitanya, kita semua cuma punya 24 jam yang sama. Dan berapa jam diantaranya udah habis buat, I don't know, ngadu kopi, bikin mie, scroll sampai kapalan. Jadi kamu butuh yang namanya hierarki minat. Coba ambil kertas, atau kalau males nulis, bukan harus di HP deh. Tulis semua minat kamu. Tulis semuanya. Dari yang pengen bisa bikin bomboloni, jadi musisi, The Avengers, tulis. Terus dari list itu, kamu ranking berdasarkan mana yang paling berharga buat hidupmu sekarang. Yang paling atas harus kegiatan yang kamu nggak bisa hidup kalau nggak ngelakuin itu. Atau sederhananya, yang bisa bikin kamu survive. Tetap makan,
Dan yang terpenting, punya harga diri. Ini yang disebut pilar stabilitas. Misal, kalau buat saya sekarang, bikin video yang mutu, berkualitas, itu prioritas utama saya sekarang. Bahkan meskipun harus ngorbanin kerjaan-kerjaan saya yang lain. Tapi jangan ditiru ya, ini soal prioritas. Kuncinya adalah serial mastery. Kamu harus bangun pilar-pilar ini secara bergantian, bukan sekaligus. Jangan jadi orang serakah yang pengen belajar desain, nulis novel, dan mulai bisnis secara bersamaan. Selain bisa kena tipes, kamu bisa sering ngomong sendiri di pojokan. Pilih satu pilar aja, terus komit selama 6-18 bulan. Bangun sampai kuat, sampai kamu punya fondasi yang stabil. Ketika rasa penasaranmu di bidang itu udah mulai terpenuhi, baru kamu lulus dan pindah ke pilar berikutnya. Bukan nyerah ya, ini namanya lulus secara strategis. Kamu nggak perlu jadi nomor 1 di dunia. Cukup kuasai 80% intinya, sampai kamu bisa ngerjain tugas tanpa perlu bolak-balik buka tutorial YouTube tiap 5 menit. Yang perlu kamu ingat adalah, hidup itu bukan perlombaan sprint, tapi maraton. And it's extremely fucking long. Kamu punya waktu puluhan tahun buat jadi orang hebat. Nggak perlu semua hobi dijadiin satu pilar sekarang juga. Beberapa hal masih bisa kamu tunda sampai tahun depan. Kalau kamu maksa nambahin semua hal itu sekarang juga, hell, there you go. Jack of all trades, master of none. Sekarang buat kamu yang komplain, boro-boro mau bangun pilar baru bang, tidur aja gue kurang-kurang. Oke, ada satu trik yang saya pakai buat nambahin skill baru tanpa harus ngurangin waktu yang lain. Namanya reframing. Maksudnya gini, jangan nambahin hal baru ke jadwalmu, tapi ubah caramu ngelihat hal yang memang harus kamu lakuin tiap hari. Dulu pas pertama kali saya hidup mandiri dan ngontrak, saya harus masak sendiri tiap hari. Awalnya males banget, tertekan. Tapi saya pikir daripada cuma bikin mie instan tiap hari terus mati muda, kenapa nggak sekalian jago masak? Akhirnya, waktu masak yang tadinya cuma beban, saya ubah jadi sesi latihan. Saya belajar gimana motong sayur yang bener, gimana ngerebus daging biar empuk, gimana cara bumbu saling berinteraksi. Sampai akhirnya saya dapat skill baru yang bakal saya pakai seumur hidup, tanpa ngorbanin waktu buat hobi lain. Do you get it? Kamu juga bisa gitu. Tugas kuliah ngebosenin, pakai itu buat ajang latihan nulis yang persuasif. Kerja jadi admin, pakai itu buat ajang belajar psikologi orang atau customer service yang berkelas. Pakai waktu yang udah ada buat dapat 2 hal sekaligus. Terus gini, otak kita ini emang pabrik ide, tapi memorinya cuma kayak RAM HP murahan yang gampang hang. Kalau kamu punya ide keren pas lagi jalan, jangan cuma dihafalin, hilang itu. Percaya deh, kamu butuh external brain, sistem otak luar. Intinya sederhana, tiap kali kamu nemu info menarik atau ide random soal hobi-hobimu, catat di satu tempat. Mau papan tulis, diary, Google Drive, atau grup WhatsApp yang isinya cuma kamu doang. Write it down. Jangan biarin ide itu berantakan di kepala sampai bikin pening. Manfaatnya apa? Beberapa tahun kemudian, pas kamu ngerjain proyek desain, mungkin kamu bakal buka catatan lama tentang cara kerja otak emak-emak yang sen kiri belok kanan, yang waktu itu kamu catat pas iseng-iseng belajar psikologi. Dan tiba-tiba, boom, kamu dapat ide desain yang unik banget. Itu yang namanya file transfer. Menghubungkan titik-titik yang orang lain gak lihat. Kamu gak perlu jenius. Kamu cuma perlu sistem yang rapi, biar idemu gak cuma jadi beban pikiran doang. Ada kenyataan yang saya yakin banyak orang, theoretically, sebenarnya udah tahu. Tapi pas terjun langsung buat mendalami sebuah minat, mereka kayak lupa akan hal ini. Menekuni minat itu gak bakal selalu menyenangkan. Akan ada momen dimana kamu ngerasa bego, bosen setengah mati, dan pengen nyerah aja. Ada siklus emosi yang bakal kamu lewati tiap kali memulai hal baru. Awalnya kamu bakal ngerasa uninformed optimism, semangat banget karena kamu belum tahu susahnya. Terus kamu masuk ke fase informed pessimism, di mana kamu sadar kalau ternyata ini lebih susah dari kelihatannya. Dan puncaknya adalah Valley of Despair, lembah keputusasaan. Di lembah ini, kamu bakal ngerasa nggak punya bakat sama sekali. Ini adalah titik di mana kebanyakan orang pindah ke lain hati. Mereka berhenti belajar gitar karena jarinya sakit. Terus pindah ke hobi nulis karena kelihatannya lebih gampang. Begitu nulis mulai susah, mereka pindah lagi. Gitu terus, sampai akhirnya jadi, dilettante, seumur hidup. Saran saya sih, jangan jadi orang itu. Kalau kamu emang beneran pengen jadi polymath yang disegani, kamu harus berani ngelewati lembah itu sampai ke tahap informed optimism, dan akhirnya achievement. Well, gak ada pertumbuhan yang gak ngelewati ujian dan cobaan. Semua yang tumbuh pasti ngelewati fase gak enak. Bayi jatuh dulu baru berdiri, gigi tanggal dulu baru ganti, jualan sepi dulu baru rame. Just
Don't give up. Pilih satu pilar. Fokus. Kerjakan. Let's meet at the top. Semoga bermanfaat, Den. See ya.